dopamin dopamin belum terlalu mengerti Pak. Belum ya? Ya. Bro Erwin ini gimana? Mungkin bisa dijelaskan mungkin ya. Halo semuanya, selamat datang di Sebelum Pukul 3, di mana kita akan membahas berbagai misteri yang ada di dunia, fenomena-fenomena gaib, hingga aktivitas supranatural yang ada di sekitar kita. Oke, sebelum mulai, ini kan bahasannya tentang misteri rasa malas. Oke, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Cecep Supriyadi dan sebelah saya ini Pak Eko. Halo Pak Eko. Halo. Nah, yang ini Bro Erwindi. Halo. Kebetulan malam ini kita lagi kumpul ya di ruangan ini. Jadi saya minta sama mereka membacakan skrip. Kita belum pada hafal nih sama skrip kita. Jadi mendingan daripada belepotan ngomongnya, kita pakai skrip ini. Oke Pak, terkait dengan rasa malas nih, siapa dulu ini mau saya tanya nih? Ke Pak Eko dulu ya. Menurut Pak Eko nih, karena ini kan tema kita tentang misteri rasa malas ya. Ya. Menurut Pak Eko sendiri, rasa malas itu seperti apa Pak? Pendapat pribadi. Menurut pendapat pribadi saya, rasa malas itu seringkali timbul dari dalam benak hati seseorang. Ada rasa ingin melakukan sesuatu, tetapi ada hal yang lain menganjak untuk enggan melakukan suatu kegiatan tersebut. Jadi berujung kemalasan. Ya mungkin. Jadi karena maaf motong ini, jadi karena adanya rasa enggan ya. Ya adanya rasa enggan di garis bawahnya, rasa enggan untuk melakukan sesuatu hal ke suatu kegiatan mungkin. Oke. Selanjutnya menurut Bro Erwin ini gimana rasa malas itu? Kalau menurut pendapat saya, ya, kemungkinan intinya itu hampir sama dengan Bro Eko. Yang intinya itu rasa malas itu adalah sesuatu yang membuat kita menunda pekerjaan kita. Misalkan mungkin waktu ada pekerjaan kita ada rasa capek gitu kan. Nah, pas rasa capek itu kita melakukan pekerjaan yang bikin kita senang, kayak ya, istirahat dulu sambil baca komik. Nah, terus itu kayak berterusan. Jadi pekerjaan kita tunda, sedangkan membaca komik tadi kan bukan pekerjaan utama kita. Jadi lebih kepada faktor kenyamanan ya. Ya, kenyamanan itu yang bisa menjadi rasa malas tadi. Oke, simpan dulu Pak. Selanjutnya kita akan intro dulu. Di setiap sendi kehidupan, segala permasalahan yang timbul menghadirkan banyak sekali sabab-sabab yang terkadang membuat orang bingung, bahkan ada yang mencari-cari motifnya. Dari apa yang sebenarnya menjadi penyebab utama semua itu? Mengapa kriminalitas sangat tinggi? Mengapa angka kemiskinan terus meningkat? Mengapa orang-orang terkadang tega melakukan tindakan-tindakan yang tidak terduga dan merugikan orang lain? Apakah karena mereka dirasuki oleh setan? Lalu bagaimana cara setan melakukannya? Jawaban ringkasnya melalui pemupukan rasa malas. Dan inilah Sebelum Pukul 3. Rasa malas menurut sudut pandang psikologi sains. Malas sejatinya merupakan sejenis penyakit mental. Siapapun yang dihinggapi rasa malas akan kacau kinerjanya, dan ini jelas-jelas sangat merugikan. Abaikan itu suara motor tuh kalau kedengaran nanti di kamera. Sukses dalam karir, bisnis, dan kehidupan umumnya tidak pernah datang pada orang yang malas. Rasa malas ini juga menggambarkan hilangnya motivasi seseorang untuk melakukan pekerjaan atau apapun yang sesungguhnya sangat dia inginkan. Kemudian orang-orang akan berpikir lebih instan untuk meraih sesuatu tanpa perlu melakukan kegiatan yang menurut mereka melelahkan. Inilah kemudian yang akan menjadi faktor utama terjadinya tindakan negatif yang merugikan diri sendiri
dan orang lain. Sebagai contohnya, kamu ingin uang, tinggal mencuri. Ingin memiliki motor, tinggal jadi begal. Ingin cepat kaya, kamu tidak pakai pesugihan. Ingin hidup mapan, kamu tinggal korupsi, dan lain sebagainya. Menurut Eddie Zakers 2008, rasa malas diartikan sebagai keengganan seseorang untuk melakukan sesuatu yang seharusnya atau sebaiknya dia lakukan. Perilaku ini bukanlah kartu mati yang tidak bisa diubah. Menurut pakar psikologi, seseorang berperilaku malas terhadap pekerjaan atau suatu kegiatan disebabkan karena dia tidak memiliki motivasi yang kuat. Seorang yang malas bekerja, contohnya, motivasinya terhadap pekerjaan tersebut sangat rendah. Sikapnya terhadap pekerjaan itu cenderung negatif. Akibatnya, persepsi yang diberikan kepada pekerjaannya itu kurang baik. Ini lantaran sistem nilai yang ada dalam dirinya membuat dia berperilaku malas untuk melakukan pekerjaan itu. Sementara terhadap pekerjaan lain mungkin tidak begitu. Penyakit malas merupakan penyakit yang sangat mengerikan. Selain kita tidak produktif, penyakit malas ini akan menimbulkan gejala-gejala yang membuat orang tidak mampu mengembangkan potensi dirinya, itu gejala psikologi. Tingkat penyakit malas ini mungkin bervariasi, mulai dari yang hanya malas untuk mengerjakan sesuatu hingga tingkat akhir, yaitu malas untuk mengerjakan apapun. Mager lah ya, kalau orang bilang itu mager. Perilaku malas adalah sebuah bentukan. Artinya perilaku itu bisa dibentuk kembali menjadi baik. Pembentukan kembali perilaku seseorang tadi sebetulnya sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, bisa teman, saudara, atau orang lain. Jadi dalam mengubah perilaku seseorang, yang paling mendasar adalah mengubah persepsinya. Untuk itu perlu mempelajari dan mengambil sistem nilai yang bisa mengubah persepsi tersebut, atau memberikan sistem nilai lain yang baru baginya. Selanjutnya, menurut Dowlak dan Miller, psikologi asal Amerika Serikat, perilaku manusia terbentuk karena faktor kebiasaan. Jika seseorang terbiasa bersikap rajin dan bersemangat, maka ia akan selalu bersikap rajin dan semangat. Begitu juga sebaliknya. Terus, kenapa rasa malas bisa muncul pada otak kita? Menurut informasi yang didapat melalui life science, para peneliti telah melakukan penilaian dengan magnetic resonance imaging atau MRI untuk meneliti motivasi dan rasa malas tersebut. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan untuk melakukan sesuatu, korteks pramotor pada otaknya cenderung menyala saat sebelum titik lain di otak yang mengendalikan gerakan tersebut menjadi aktif. Namun pada orang yang malas, korteks pramotor ini justru tidak menyala karena koneksinya terputus. Peneliti menduga bahwa koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu menjadi tindakan nyata menjadi kurang efektif pada orang yang malas. Akibatnya, otak mereka harus melakukan upaya yang lebih keras untuk mengubahkan keputusan yang diambil oleh otak menjadi tindakan aksi yang nyata. Studi yang diterbitkan dalam jurnal Cerebral Cortex pada tahun 2012 menemukan bahwa tingkat dopamin di otak juga dapat berdampak pada motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Oke, sebelum kita lanjut bacanya ini, kira-kira ada nggak dari kalian yang tahu itu dopamin itu apa? Dopamin belum terlalu mengerti, Pak. Belum ya? Iya. Mulai hari ini gimana? Mungkin bisa dijelaskan mungkin ya. Bisa jadi. Iya. Oke, kita lanjut. Tingkat dopamin akan memberikan dampak yang berbeda di berbagai area otak nih. Peneliti menemukan bahwa para pekerja keras memiliki dopamin paling banyak di dua area otak yang memainkan peran penting dalam penghargaan dan motivasi. Namun, memiliki tingkat dopamin yang rendah di insula anterior ya di sini. Wilayah yang terkait dengan penurunan motivasi dan persepsi. Ini sudut pandang yang lain juga, tapi termasuk saya. Kemalasan juga tergolong dalam 7 dosa mematikan atau yang dikenal dengan 7 deadly sins. 7 dosa besar merupakan pengelompokan dan penggolongan atas dosa-dosa atau tindakan-tindakan tercela dalam ajaran kekristenan. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Alkitab, suatu sikap
tingkah laku, tindakan atau kebiasaan digolongkan dalam kelompok ini jika hal tersebut secara langsung menimbulkan dosa-dosa. Oke, di segmen selanjutnya kita akan membahas lebih jauh tentang 7 dosa besar, 7 dosa mematikan ya. Karena menurut saya pribadi rasa malas ini adalah induk dari semua 7 dosa besar itu tadi. Jadi selanjutnya kita akan membahas dan membagi videonya lagi tentang dosa-dosa ini tadi. Oke, selanjutnya akan saya serahkan ke Pak Erwin ini. 10 penyebab utama kemalasan diri. Yang pertama, penundaan. Kemalasan biasanya terjadi ketika kamu menunda sesuatu yang perlu dilakukan, walau itu tidak mendesak. Mengapa harus ditunda? Ya, kalau misalnya kita bisa melakukan pekerjaan itu langsung, ya kita kerjakan. Soalnya kalau kita menunda pekerjaan itu, lama-lama akan timbul rasa malas. Yang kedua, gangguan. Saat bekerja, apakah kalian fokus terhadap pekerjaan itu atau memikirkan hal-hal yang lain? Jika Anda memikirkan hal-hal yang lain, itu juga akan mengubah fokus Anda terhadap pekerjaan utama Anda dan akan menimbulkan rasa malas. Seperti ketika kalian mau bekerja, atau seperti kalau misalnya konten kreator itu ngedit, tapi kalian menundanya dengan membaca komik sehingga kalian bisa teralihkan fokus kalian. Yang ketiga, gaya hidup yang buruk. Beberapa orang menjalani gaya hidup yang tidak direncanakan, seperti ya kayak tadi membaca novel, bermain game secara berlebihan, itu juga bisa menimbulkan rasa malas yang membuat kalian merasakan lelah untuk mengerjakan sesuatu. Jadi enggan tadi ya. Yang keempat itu kelelahan. Kadang kita bekerja terlalu keras di tempat kerja sehingga menimbulkan kelelahan yang berlebihan, membuat tubuh kita malas bergerak. Padahal kerjaan kita masih ada yang harus dilakukan. Yang kelima, keraguan-raguan. Nah, kalau misalnya ada suatu pekerjaan yang akan kalian lakukan, maka kerjakanlah. Jangan ada rasa ragu sedikit pun, karena itu akan membuat kayak kalian berpikir keras mau lakukan atau enggak, Kita kan sudah memakan energi kan. Iya. Energi tubuh juga menurun, mental, sehingga timbullah rasa malas. Yang keenam, asupan gizi yang buruk. Nah, kalau kita kayak gini aja, kalau misalnya kita kekurangan asupan gizi, bagaimana kita mau melakukan pekerjaan kalau kita sedangkan kita kurang asupan gizi? Apalagi kalau misalnya pekerjaan itu menuntut fisik ya. Nah, kayak ini seperti kerja bangunan, ya keras lah. Terus juga saking seringnya juga ada. Ya, benar. 7, kurangnya motivasi. Nah, ini rasa malas terkadang itu juga timbul ketika Kurangnya motivasi tadi ya. itu dibutuhkan teman atau keluarga yang bisa mendorong kita bangkit lagi, atau kayak kita sudah berkeluarga, istri kita yang membangkitkan, anak-anak. Yang ke-8, kurang percaya diri. Nah, ini sering dialami. Sering dialami. Jadi sering ini apa nanti jadi menyebabkan jadi bahasanya menarik ya. Itu apa? Yang berapa itu? Yang ke-8. Ke-8 ya, sering apa karena kurang percaya diri tadi. Nah, jadi kawan-kawan, karena kita ini apa nanti karena kita kurang percaya diri itu kayaknya itu paling penting loh. Kalian paling penting menyebabkan kalian menjadi malas ya. Itu tadi. Malas untuk melakukan sesuatu. Kayak kita gini kan, seperti dalam hal pelajaran ini kan. Iya.
ketika kita kurang percaya diri untuk menjawab itu, padahal kita bisa, tapi ada rasa malu untuk menjawab pertanyaan tadi kan. Akhirnya jadi Itu kebiasaan. akhirnya kita nggak usah lah. Itu kan jadi kita malas untuk menjawab pertanyaan. Iya, Gimana kan? masuk akal. Dengan kurangnya kepercayaan diri tadi untuk menjawab satu soal tadi. Iya. Kayak menyanyi segala macam itu kan perlu percaya diri semua. Iya. Yang ke-9, tidak bertanggung jawab. Kalau ini kurang paham juga nih. Dapat dari artikel ini. Orang yang tidak bertanggung jawab cenderung menjadi orang yang malas. Sebagai contoh, banyak orang memilih untuk memperkerjakan orang lain untuk melakukan tugas yang dapat mereka lakukan. Misalnya pengasuh, tukang kebun, dan asisten pribadi. Ini baru dengar juga ya. Yang ke-10, terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Ketika seorang kewalahan dengan hal yang harus dilakukan, otak kamu cenderung menjadi bingung. Nah, ini kayak tadi. Bingung. Kalau keraguan-keraguan hampir sama ini. Yang sekian itu 10 Jadi penyebab. ini tadi aku ada ini nih, apa namanya, tadi yang Ada yang menarik. menarik ya. Gimana di Poin berapa? 29 tidak bertanggung jawab. Ini kan sebetulnya ini bukan dari murni dari artikel ya. jadi tulisan apa namanya pengalaman pribadi juga sih sebetulnya. Orang tidak bertanggung jawab itu akan menimbulkan banyak sekali alasan untuk melakukan pekerjaannya itu. Contohnya sudah banyak ya. Nah, misal saya nih, saya kan melakukan menulis skrip ya. Jadi saya akan banyak alasan begitu ada orang yang menyuruh saya menulis skrip, artinya saya tidak bertanggung jawab sih. Ini segala hal. Tuh, alasan. kalau misalnya ditanya kayak gitu, ya. Gimana Pak Eko? Gimana? Ada yang mau dibahas? Dari Pak? 10 hal ini, adakah yang Pak Eko alami sendiri? Jangan bingung Pak. Si bingung mungkin. Nah ini keraguan-keraguan tadi ini. Iya, Ya. mungkin itu Jadi malas menjawab. keraguan untuk melakukan sesuatu, mungkin masih banyak pertimbangan apakah yang akan dilakukan itu benar atau salah nantinya kan. Ya, Jadi perlu kalau banyak boleh. pertimbangan. Nah ini nanti ini masuk nih dalam bahasan berikutnya yang kata Pak Eko tadi. Jadi masih banyak pertimbangan. Oke, selanjutnya.